bosnya kayak gimana? Gede banget katanya. Kakinya itu sampai lantai bawah banget. Kepalanya di mana? Kepalanya sampai atas. Saking raksasanya dia. Itu kantornya berapa lantai? Kalau ke bawah itu 2 lantai, kalau ke atas itu saat dari yang apa? Yang lantai Dengan jalan bawah, ground. yang ya ground floor. 1, 2, 3, 4. Baru 6 totalnya. Wow, berarti tinggi banget ya? Iya, dan pas kita cerita itu, Kau selalu ku rasa hadirmu antara ada dan tiada. Halo masyarakat adat, gimana nih kabar kamu? Semoga dalam keadaan sehat, baik dan berbahagia ya. Nah seperti biasa di adat, antara ada dan tiada, aku ngajak narasumber buat bercerita langsung pengalaman horor nyata mereka di hadapanku dan di hadapan kamu. Kali ini kita kedatangan lagi sama Kak Bayu. Halo Kak. halo. Kak Bayu, hari ini kita cerita lagi ya. Iya. Kalau sebelumnya cerita tentang kosan berhantu, Iya. terus juga pengalaman kakak buka mata. Hari ini Kak Bayu mau ceritain apa? Mungkin rada nyambung dari yang gara-gara buka mata ya, buka mata batin itu diganggu di kosan, sampai sekarang mungkin diganggu di tempat kerja. Oh berarti kita hari ini ceritanya di Tempat kerja. kantor lah ya, Iya, kalau di bisa disebut kantor. di kantor. Oke, kantornya di mana Kak? Di Jogja. Jogja. Baiklah. Oh ya sebelum itu buat kamu yang pengen kenal lebih dekat sama Kak Bayu, siapa tahu kamu mau tanya-tanya sesuatu atau mau temenan aja, silahkan follow Kak Bayu di Instagram. Di mana Kak? Bayu Wahyu _. Oke, silahkan di visit. Oke Kak, langsung aja gimana ceritanya? Pertama kali kerja di sana itu memang kita rame-rame ya, dan temennya sudah kenal beberapa. Kerja bareng itu tahun 2019 dan vibes-nya benar-benar ya anak muda. Nah, memang sebelumnya kantor itu memang kosong ya, bangunan kosong, dan waktu zaman kuliah dulu juga kita tahu bahwa itu sebelumnya memang bukan kantor. Oke, dulunya apa Kak? Dulunya ya bangunan kosong. Oh jadi sebelum kantor itu ada emang gedung kosong aja gitu Gedung ya? kosong. Kalau dulunya banget itu memang hotel. Tahun berapa tuh? Oh, udah lama banget, aku lupa. Mungkin ketika pertama kali aku kuliah. Oh, berarti udah lama banget ya? Ya, itu hotel. Terus tiba-tiba dirubah jadi bangunan kosong. Tapi ternyata itu ujung-ujungnya jadi kantor. Nah, bangunannya memang baru banget ya, bangunannya baru. Nggak ada yang aneh sih kalau dari luar, karena emang benar-benar rame. Kalau sekarang benar-benar rame banget, dan udah nggak ada lagi kejadian-kejadian kayak gitu. Mungkin kalau ada 1-2, mungkin orang lain yang pernah ngerasain. Ya termasuk salah satunya aku mungkin yang lihat kaki yang terakhir itu. Itu karena juga kebetulan sensitif. Iya, kan? kebetulan banget. Kebetulan banget. Kalau misalnya biasa aja ya, Iya, nggak biasa kenapa-napa. aja. Berarti dulunya kejadian kantornya ini berhantu atau diganggu jin karena itu awal-awal ya. Awal-awal doang. Sebelum menjadi kantor yang Sebelum seperti iya, sekarang. awal-awal Oke. doang. Nah, gimana tuh kejadiannya pas awal-awal itu? Terlepas dari itu semua, kalau aku bilang ya, kantornya sangat-sangat nyaman. Enak banget, lingkungannya nyaman. Cuman dari aku pribadi, karena pertama kali kan dibuka kan tadi kan, karena dibuka mata batinnya, sehingga mungkin diganggu dari situ. Nah, oke. Nah, memang ada beberapa teman juga yang bisa ngelihat, tapi dia yang benar-benar clear, ngelihat benar-benar jelas. Kalau aku kan harus tutup mata dan fokus gitu kan. Kalau dia benar-benar ngelihat jelas. Nah, kantor itu cukup nyaman. Cukup nyaman, sangat nyaman banget malah, sangat nyaman banget. Kalau dulu pertama kali masuk kerja awal-awal, itu memang sering ada yang apa namanya, kerasukan gitu kan. Sering ada yang kerasukan. Bahkan pertama kali aku ngelihat secara langsung itu pas aku datang kerja, langsung duduk, di di komputer, di sebelahku kesurupan. Oke, itu tahun berapa tuh pas pertama kali 2019. kerja? 2019. Berarti Dan kesurupan cewek. Jadi aku bodo amat. Yaudah, bodo amat gitu. Aku udah telat nih gitu, bodo amat. Tapi dia udah lagi diobatin. Nah, kalau kata teman-temanku, dan itu nggak cuma satu ya.
beberapa yang bisa ngelihat, mereka pasti bilangnya, situ ramai banget ya, bule katanya, rambut putih, Oh, berarti orang maksudnya Eropa. yang dilihat orang Eropa ini bukan manusia. Iya, aku kira ya emang rame, aku kan nganggapnya ya iya. rame orang kerja gitu, tapi dia bukan, rambutnya putih-putih gitu. Dan dia jelasin itu banyak orang Eropanya, ada anak kecil banyak, apa namanya orang-orang noni-noni. Oh, noni Belanda ini. Iya, itu banyak juga katanya. Tapi bukan cuman aku aja yang sempat ngalamin, teman-teman aku juga, bahkan yang udah ada yang udah resign, yang masih juga kita kalau cerita-cerita juga sama gitu loh. Ya diceritain sama. Nah, terlepas dari itu, memang tempatnya nyaman banget. Nah, dari 2019 ke 2020 itu aku ternyata ada yang ngikutin tanpa sepengetahuan aku. Jadi aku ngerasain di sebelah kanan itu sakit banget, kayak entah keseleo atau gimana ya, kayak apa sendinya geser. Nah jadi rasanya sakit banget, kayak nusuk banget dalam tulang. Tapi itu ketika mau maghrib aja, pertama kalinya ngerasa setengah badan sebelah kanan itu lemes-lemesnya, kayak nggak ada tenaga. Tapi sebelah kanan doang. Ini kenapa ya, aduh kok aku kurang makan apa gimana, apa sakit apa gimana gitu. Terus ada temanku, karena waktu itu masuk malam, ngobrol-ngobrol, kamu jam berapa? Sama juga ternyata kita masuknya malam gitu, masuk malam. Nah dan dia bilang, dia ngeliatnya kayak ngeliat ke samping gitu loh. Terus lihat siapa sih gitu, kamu deketin cewek ya katanya gitu. Hah, masa iya? Aku emang udah tahu dia itu bisa ngeliat. Oke. Ya emang dari zaman pertama kali kita kenal dulu itu emang dia bisa. Dan dia cerita, cewek, tapi dia, kamu ketemu di mana sih? Setengahnya hancur katanya, kayak orang kecelakaan. Serem banget. Setengah badannya itu berdarah yang hancur-hancur banget, setengah badan hancur katanya. Kamu habis dari mana bro katanya gitu. Ada yang ikutin cewek. Nah terus kita ngobrol aja, masa sih, pantas sih sebelah kanan aku nih ngerasain lemes tak gituin, lemes banget gitu. Apa kamu dikirim sama orang ya, ada yang nggak suka sama kamu gitu katanya. Nah masa iya sih, aku sih bodo amat tak gituin. Jadi ya udah, waktu itu belum sholat isya, ya udah tak sholat isya, tak coba ruqyah mandiri. Habis itu udah lumayan enak. Terus tak ketemuin lagi temenku. Dia bilangnya, sekarang udah rada ini samar-samar lagi, dia udah lemah katanya dia. Oh iya po, apa gara-gara pas aku sholat tadi ya, tak gituin. Emang aku ngerasain gak enak, dan setelah ceritain itu aku ruqyah mandiri. Udah lanjut lagi kerja. Ternyata ujungnya tak kira udah selesai. Ternyata berbulan-bulan itu penyebabnya itu sakit tadi. Berbulan-bulan itu penyebab dari sakit sebelah kanan. Oh, karena dia itu nggak cuma ngikutin ya, tapi megang atau gimana? Nah, aku belum tahu. Akhirnya dia cuma nempel. Nah, temanku yang ini ternyata udah resign, tapi sering tektokan, ngechat gitu. Gimana, masih sakit nggak kayak gitu? Masih kadang-kadang, tapi sekarang tuh sakitnya menjadi-jadi, kayak nusuk ke tulang. Tapi ketika mau maghrib, pasti sakit ketika mau maghrib. Ketika aku kerja, itu pasti sebelah sini kayak kayak pegang galon, berat banget. Dan itu jadi sakit pegel. Kadang kalau pulang ke kos hilang sakitnya, kadang dia ngikut sampai kosan sakit, nanti berhari-hari baru hilang. Kadang pas aku libur itu bener-bener seger, nggak ada apapun. Tapi ketika aku masuk kerja sakit. Tak kirain itu dia udah pergi. Ternyata ada lagi temanku yang satunya. Yang satunya dia ngomong, "Kak, aku takutnya kamu nggak percaya," katanya. Apa emang? Itu ada cewek di sebelahmu, dia lagi begini katanya. Begini. Di mana? Di sebelah sini. Iya. Mungkin itu yang yang aku rasain sakit segala macam kan. Oke. Mulai dari saat itu aku carilah gimana sih caranya buat ngusir. Karena saat itu kan itu berbulan-bulan sakitnya sampai 2020-an. Lama ya? Iya lama. Aku cari di YouTube segala macam gimana sih cara ngusir jin yang ngikutin kita. Pokoknya cari-cari di YouTube. Ruqyah segala macam. Karena kan pandemi kan nggak mungkin dong kita ke orang terus diobatin kan, takutnya kan penularan COVID kan. Jadi ya udah akhirnya coba sendiri. Aku beli daun bidara, beli online.
beli online pohon bidara, ada 6 batang, sengaja beli 6, takutnya nanti ada yang rusak kan. Ternyata bener, cuma 3 yang hidup, yang selamat. Akhirnya udah aku tanam, aku sabar dulu biar udah sakit aja gitu. Udah tumbuh gede, daunnya tak tumbuk. Tumbuk 7 lembar, terus campurin di air, terus itu sambil diputar ke kanan. Abis sholat itu tak bacain Al-Fatihah 3 kali, Anas, Al-Ikhlas sama Al-Falaq 3 kali, kursi 3 kali, terus ditiupin gitu, baru diminum. Tak minum. Jadi emang yang aku lihat seperti itu, yang dianjurkan sama Nabi kan. Tak minum. Oke, hari itu nggak ada rasa apa-apa sih, biasa aja. Ke kantor juga udah lumayan hilang sakitnya, lumayan hilang. Ketemulah orang ketiga. Orang ketiga juga cerita hal yang sama. Ketiga orang ini nggak ada yang kenal satupun. Satu sama lain nggak kenal. Mereka cuma kenal aku. Yang satunya kenal udah resign. Yang satunya dia baru masuk kan, nggak mungkin kenal sama yang ini udah resign. Yang pertama dia cerita ke aku kayak gitu. Oh sama nih ciri-cirinya. Yang ketiga juga baru masuk, belum kenal yang kedua. Apalagi yang pertama. Ceritanya sama juga plak persis karena dia emang bisa ngelihat. Jadi karena kita bercanda-bercanda, ternyata dia cerita bahwa dia bisa ngelihat. Oh ya udah bercanda-canda. Terus dia bilang, kamu tuh auranya itu kayak magnet katanya. Jadi kamu tuh kayak tertarik gitu loh. Siapa aja tuh tertarik katanya. Jadi termasuk makhluk halus juga tertarik sama kamu. Dia bilang gitu. Oh masa iya sih? Emang aku magnet, emang aku nyimpen magnet apa? Bercandain gitu kan. Nah, terus pas kita cerita kayak gitu, nongol dia. Ada. Dia diam aja. Emang kenapa? Kamu ngelihat? Ya sebelahmu cewek hancur setengahnya katanya. Jadi sama plot persis yang dia bilang. Sama, padahal ini 3 orang nggak kenal satu sama lain. Nah, terlepas kan aku udah nggak mau ngelihat lagi kan. Jadi aku udah udah bisa kontrol buat memutuskan untuk nggak mau ngelihat. Walaupun sekarang kadang sekilibet gitu. Tapi yang ini kadang kayak ngerasa gitu loh. Ngerasa wah ini ada nih. Karena mulai dari sakitnya, segala macam, lemesnya, itu tanda-tandanya, gejalanya. Nah, itu ketika aku udah minum daun bidara, dia sudah nggak muncul lagi, kecuali ketika aku ke kantor. Karena sebelumnya kadang dia ikut sampai kosan. Kadang balik lagi ke kantor, kayak aku antar jemput dia gitu. Ke kosan, dia ngikut, balik ke kantor lagi, besok orang kerja, antar dia, terus aku pulang, nggak sakit lagi. Berarti dia ini emang awalnya di kantor ya? Aku curiganya iya, karena temanku bilang kayaknya dari kantor bro. Soalnya setiap kali kamu sini kamu sakit berarti dari kantor katanya. Iya benar. Mungkin dia tertarik karena karena emang dibukain mata batin. Mungkin dia tertarik wah ini bisa ngelihat nih, jadi dia ngikut. Mungkin. Oke. Nah, akhirnya yang orang ketiga ini ngelihat. Dia tahu. Aku cobain praktek. Kalau kita sholat kan, kalau digangguin ngebayang-bayang gitu kan, kita baca doa terus ngeludah 3 kali kan sebelah kiri kan. Ini enggak, aku ngeludahnya sebelah kanan karena dia sebelah kananku. Ya udah tak coba gitu, tak ludah 3 kali. Terus dia bilang, dia tuh marah sama kamu katanya. Setiap kali sakit pas aku ngeludah, sakitnya hilang. Selang beberapa menit lagi, dia kayak datang lagi terus sakit lagi, tak gituin terus. Jadi aku ngusirnya berkali-kali dan itu berbulan-bulan ya, baru dia akhirnya nggak ngikut lagi. Karena aku ngeludah. Dan yang orang ketiga ini bilang, kamu ngapain ya barusan katanya. Itu kamu ngeludah gitu, kamu baca doa apa katanya. Dia tuh nggak suka digituin katanya. Loh, justru aku tahu udah dia langsung karena dia nggak suka, tak gituin aja terus. Setiap kali sakit, tak ludahin. Sakit, tak ludahin. Gitu aja terus akhirnya dia pergi. Tapi kadang ketika lagi dibicarain kayak gini nih, apalagi lagi di tempat kerja, dia datang dan sakit. Kalau sekarang? Sekarang nggak. Oh, berarti emang nggak pernah datang lagi ya? Nggak pernah datang lagi. Jadi itu ketika diceritain aja. Kayak mungkin dia kepanggil ya? Iya, merasa dipanggil. Nah, pas yang orang ketiga ini juga kita lagi bercanda-bercanda gitu. Ya kemarin ini gue sakit kata temanku 2 orang tuh diikutin katanya. Aku kan udah mencoba untuk positive thinking aja kan, ya mungkin lagi sakit begel. Nah, itu dia datang. Jadi ya itu datang. Gitu. Jadi dia emang bisa ngeliat itu kan cewek.
Yang satu cowok, yang dua ini cewek. Dan itu jaraknya tuh dari pertama itu kan berarti ada 1 tahun ya kayaknya ngikutin. Lama banget. Lama banget. Tahun. Itu sakit banget. Aku sampai ke klinik UNY namanya, jadi tempat kayak fisioterapi gitu buat benerin. Ternyata sampai ini geser bahuku. Oh, kakak sampai berobat. Iya, fisik Iya, udah nih, iya. fisik udah nih, udah bener ya. Tapi kok masih sakit? Parah sih. Itu 1 tahun. Kalau dari periksa fisioterapi apa katanya? Kenapa gitu? Ada nggak penyebabnya dikasih tahu? Yang pertama itu kan katanya apa namanya, bahunya geser. Udah dibenerin, tapi sakitnya masih. Ketika aku kesana lagi, enggak nih udah sembuh mas, nggak ada geser. Oke. Jadi ini mungkin itu efek gesernya gara-gara dia sering di situ. Nemploknya begini di bahu. Berarti kayak gini. Begini. Jadi kerasa ketekan nggak sih? Ya kan? Iya. Orang kedua ini pas lagi ngomong kayak gitu, dia di sini nemplok. Kalau kamu percaya sama aku sih ada yang nemplok gitu. Jadi begini dijelasin segala macam. Terus tiba-tiba hilang sakitnya. Terus muncul lagi sakitnya. Kamu tahu nggak kenapa tiba-tiba sakitnya hilang? Loh, kok dia tahu gitu? Emang kenapa? Barusan dia pindah ke aku katanya. Terus dia pindah lagi balik ke kamu. Dia suka sama kamu katanya. Kalau kata orang kedua, kalau kata orang ketiga, kamu tuh kayak punya magnet katanya. Jadi mereka tuh pada suka gitu. Datengin gitu ya. Nempel. Yang dia orang ketiga ini selain dia ngomongin yang itu, dia bilang juga sebenarnya di sini ada bosnya katanya. Di kantor itu. Iya. Oke. Katanya dia, dan aku baru tahu. Oh, emang bosnya kayak gimana? Gede banget katanya. Kakinya itu sampai lantai bawah banget. Kepalanya di mana? Kepalanya sampai atas. Saking raksasanya dia. Itu kantornya berapa lantai? Kalau ke bawah itu 2 lantai, kalau ke atas itu dari yang apa? Yang lantai Dengan jalan bawah, ground. yang ya ground floor. 1, 2, 3, 4. Dapat 6 totalnya. Wow, berarti tinggi banget ya? Iya, dan pas kita cerita itu, ternyata muncul bosnya itu dan dia bilang, di situ ada bosnya. Emang sekarang di mana? Itu di sebelahmu. Tapi dia nggak ganggu, yang ganggu tuh anak-anak buahnya katanya. Yang ganggu tuh anak-anak buahnya. Ya memang sih temanku sering banget sih cerita ke aku, ketika dia pulang itu sendirian, kayak ada suara langkah kaki rame, tapi ternyata pas dilihat nggak ada orang. Jadi emang berasa kedengeran ya? Kedengeran. Suara langkah. Kalau orang suara langkah kaki rame, cek kalau sepatu gitu kan, pulang kerja. Jadi dia tuh sendirian ke bawah ambil motor. Oke, rame nih. Pas dia lihat nggak ada orang sama sekali pun, kabur, langsung lari. Padahal cowok. Oh my god. Nah, yang terakhir banget aku alamin, karena kan itu sudah nggak ada nih si mbak itu, ya alhamdulillah udah nggak ngikut lagi lah ganggu. Nah, terakhir itu ruangan itu kan kita bisa ngelihat kalau orang jalan ada kaki, tapi kayak kaca ada stiker gitu loh yang ngeblur, tapi kita nggak bisa lihat orangnya kan sampai atas. Atasnya bolong lagi, bisa ngelihat sama bawah. Nah, aku kadang sendirian di kantor itu sampai malam. Kadang pulangnya rada-rada malam. Yang lainnya udah pulang, jadi aku kadang ada kursus gitu. Jadi daripada balik ya udah mending di situ aja. Jadi langsung online kan kursusnya via Zoom gitu. Yang aku lihat terakhir kaki jalan. Itu kapan kejadiannya yang terakhir? Baru-baru ini. Oh, berarti pada tahun 2022 ini? Bukan 2022. 2021 akhir-akhir ini. Oke. Jadi beneran kaki doang, nggak ada orangnya. Harusnya kalau ada orangnya kelihat itunya ya, bayangannya kayak jadi gitu. gini, Gimana? itu kan kalau mau masuk ke ruangan itu, ada orang masuk, suara pintu kedengeran, lampu sensor langsung nyala. Oke. Posisi saat itu udah pada pulang semua, lampunya mati, tapi ada suara pintu masuk, dan suaranya, suara pintu kaca ditarik terus ketutup, kedengeran banget suaranya. Aku posisi pakai headset, cuman orang ngomong doang kan pasti kedengeran. Oh mungkin satpam nih mau ngecek itu kan. Kaki lewat. Kadang 1,
kadang ada 2 kaki. Jadi cuman segini doang. Di bawah kelihatannya ya. Iya kan, bawah kan kelihatan kaki kan, Mm-mm. kaki lewat. Terus mungkin orang, terus nggak ada, Kalau bagian stiker blurnya itu, nggak ada badannya, cuman kaki. oh kaki doang. Harusnya kalau macam manusia beneran kelihatan nggak? Iya, itu cuman Iya. kaki. Oh my Kadang God. 1, kadang 2, kadang 1. Dan kalau ada orang masuk, lampunya nyala kan, itu nggak ada. Oh iya kan lampu sensor Gedung ya. gitu. Oh ada orang nih, tak tungguin. Nggak ada orang masuk. Ih, serem banget kalau lembur sendiri. Itu bener-bener sendiri, dan aku udah bodo amat. Selesai ini, aku pulang langsung nggak tak matiin laptopnya, tutup, masukin tas, headsetnya tak lipat, langsung pulang. Tapi ngerasa sih merindingnya masih ya, cuman nggak takut. Justru jadi penasaran, itu kaki siapa sih gitu. Iya. Tapi kakinya tuh kayak apa ya, mungkin dia menyerupai orang yang sering lewat ya, Oke. pakai sepatu kets, kadang sepatu pantofel, tapi kaki doang, jalan hilang. Jadi jalan tak kira orang ya, jalan gitu, terus hilang. Ngeliat, terus ngeliat laptop, ngeliat lagi, udah nggak ada. Nah, itu sering. Aduh, serem banget sih kalau sendirian. Itu terakhir sih yang ada di kantor yang Oke. tapi kantornya nyaman banget, lingkungan kerjanya nyaman banget karena anak muda semua. Itu kan kakak tadi bilang juga kalau yang ngalamin tuh nggak cuman kakak ya, apalagi ada teman-teman yang emang sensitif gitu yang bisa ngelihat. Akhirnya kalian tahu nggak sih apa yang sebenarnya terjadi di kantor itu? Maksudnya asal usulnya kan, oke. atau ada tindakan kah akhirnya terhadap kantor itu? Yang ngelihat itu kan aku nggak bisa ngelihat jelas banget. Katanya temanku yang indigo, Iya. suruh deh temanmu siapa aja bilang ngelihat katanya. Soalnya gitu, pasti dia bilangnya sama kayak aku. Rambutnya putih, banyak Belanda-Belanda, bukan kayak pocong, kunti, genderuwo, itu bukan kayak gitu. Tapi ini menyerupai Belanda, Eropa, bangsa Eropa katanya, juga. katanya dia yang indigo. Ini dulu tuh tempat pembantaian katanya. Yang ngomong tuh 2 orang, bukan 3. 2 orang itu beda-beda orangnya. Dulu ini tempat pembantaian ya katanya. Zaman dulu banget katanya. Oh iya kok. Wah ya udah, sekarang udah jadi kantor juga, udah enak, itu kan udah lama gitu. Nah, waktu itu karena memang waktu awal-awal di situ kerja emang sering banyak yang diganggu, teman-temanku sering gitu kan, sering juga cerita, ada yang ini, ada yang kesurupan gini, ada yang kesurupan, sering aja, ada aja gitu yang kesurupan tiap hari gitu di ceritanya. Saking ininya ya. Iya, terus temanku cerita itu disiram-siram tuh pinggirnya, tak kirain siram tanaman, tapi semua pojok disiram pakai air. Yang nyiram siapa? OB-nya, ya gitu kan. Kita kira mungkin dia buat bersihin semut atau gimana ya, kita nggak tahu ya. Tapi dia siram semua pojokan. Nah mulai dari saat itu udah nggak ada tuh yang kayak kesurupan sering banget gitu, udah nggak ada. Oke, berarti kantor ini dulunya ya sejarahnya lah ya, Iya. di atas tanah berdirinya kantor. Lama banget, zaman dulu banget pernah terjadi pembantaian, mungkin korbannya adalah bangsa Eropa itu, Iya. mungkin Belanda ya, mungkin ya. Karena jin-jinnya itu menyerupai bukan hantu kebanyakan kayak kunti, genderuwo, bukan kayak gitu, tapi menyerupai orang-orang Belanda. Terus dibikinlah kantor. Nah, mungkin energinya masih di sana kan, Iya. jin-jin masih di sana. Akhirnya keganggulah para karyawan, ya kan. Terus si OB itu nyiram-nyiram ya, Iya. nyiram-nyiram. Pojok-pojokan. Kalian berpikirnya itu mungkin buat ini ya, buat ngusir gitu ya? Kita kira atau nyiram bersihin? tanaman, tapi kok tanamannya nggak ada di Oh, iya. pinggir-pinggir. Oh mungkin semut atau gimana ya, nggak tahu. Tapi pernah nanya ke si OB? Nggak pernah. Kita nanya. nggak berani. Oh mungkin kita udah sama-sama ngerti mungkin buat itu. Iya. Tapi takutnya kita mau nanya juga dikiranya, wah kamu percaya klinik segala macam Iya gitu kan. sih, ya, Takutnya benar-benar. ya udahlah bodo amat. Ya, gitu. biar. Tapi semenjak dia menyiram-nyiram itu di setiap sudut Nggak ada sama sekali gangguan ya. Sama sekali nggak ada. Karena sebelum disiram-siram tuh, kadang juga ada yang nusuk-nusuk tuh lagi terus tuh, kayak pakai jarum tuh, tusuk ini, tusuk. Kalau kata temanku tuh anak kecil tuh iseng Oke. katanya. Berarti bisa dibilang sebelum disiram itu kayak jinnya tuh bener-bener bandel ya, kayak Bandel. iseng banget iseng gitu loh, sampai ada yang ditusuk-tusuk, kesurupan juga. Tapi kesurupannya nggak masal ya. Iya. Kadang satu. Ya, satu. Satu. Ada gitu. lah ya. Ada aja gitu. Ada lah ya.
Oke, terima kasih Kak Bayu. Seru banget sih ceritanya. Ternyata kantor Kak Bayu punya sejarah seperti itu ya. Tapi kita pun juga nggak tahu ya kebenarannya, yang namanya juga itu cerita. Tapi kalau misalnya itu benar sih make sense sih. Iya. Kenapa orang-orang yang berbeda ngelihat hal yang sama? Oke, di sini ada beberapa pertanyaan terkait cerita kakak tadi, terutama yang di awal nih aku mau tanyain. Waktu kakak 2019 pertama kali kerja di sana, ternyata kebetulan malah langsung ngalamin paranormal experience. Teman sih tepatnya ya. Yang mana teman kakak di samping itu kesurupan. Ya. Itu gimana tuh kesurupannya? Jadi dia tuh kesurupan itu udah sambil mau dikeluarin ya. Jadi apa? Ada bertiga, satu tuh kan cewek ya yang kesurupannya. Satunya cewek itu dia megangin, satunya ini cowok yang ngeluarin. Oke. Jadi udah ya kayak orang ngeluarin lah, kayak orang ngeluarin jin. Keluar nggak kamu? Gitu. Dia sambil merem, tapi sambil gini tangannya. Enggak gitu. Tapi gitu. Kamu kayak praktekin beneran ya? Jadi kita kebayang gitu loh. Iya, jadi dia enggak. Jadi keluarin, keluar nggak kamu? Keluar. Mau. Jadi dia tetap memberontak nggak mau. Oke, itu kan yang kesurupan cewek ya? Iya. Suaranya apakah berubah? Suaranya ya kayak gitu, kayak apa? Jadi ya kayak orang scream gitu. Berarti suaranya kayak berat Kayak cowok. berat kayak cowok. Enggak gitu. Ih, serem Jadi banget ya. dia mau apa? Mau tetap di badan itu. Lama nggak? Mungkin sekitar ada 15 menit setelah pas aku datang. Karena sebelum aku datang pun dia tuh sudah. Oke, sebelum kakak datang tuh udah prosesi pengeluaran ya berarti? Iya. Oh, lama banget. Iya, jadi pas sebelah. Udahlah bodo amat. Aku sih bodo amat karena udah ada yang bantuin kan, misalnya nggak ada yang bantuin. Tapi nggak, yang lainnya tuh ya udah fokus kerja. Tapi itu udah dibantuin buat keluar, kita nggak sampai ngerubul gitu enggak. Karena kerjaan juga harus dikerjakan kan? Iya. Betul. Atau kakak bilang kan juga kesurupan tuh nggak cuma sekali itu kan, beberapa kali. Apakah sama juga kayak gitu? Macam-macam. Oh, Ada gitu. Ada yang anak kecil. Jadi dia sana kemari, jalan-jalan sana sini. Serius? Iya. Jadi dia sambil jalan-jalan. Ada yang kayak cewek, macam-macam. Dan tingkah lakunya emang berubah? Tingkah lakunya beda-beda semuanya. Oh my god. Itu orang yang beda-beda atau Orang apa? beda-beda. Wow, benar-benar ya. Jadi kalau Benar-benar. misalnya aku lagi off nih, temanku lagi kerja, cerita, tadi ada yang ini loh di kantor gitu. Emang gimana cerita-cerita? Nah, gitu. Tapi yang masa-masa kesurupan itu berapa lama Kak berlangsungnya? Itu kayaknya dari Cuman awal. bentar. Cuman beberapa bulan ketika aku masuk, setelah itu udah clear, nggak ada sama sekali. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau nyari kantornya, mending nggak usah, karena nanti pasti dilihatin sama semua orang, kalian ngapain di sini gitu. Iya, Ini tempat buat kerja gitu. Jangan sampai kayak, wah ini tempat apa gitu. Karena pasti diusir sama satpam, karena buat apa juga. Lagian itu juga kejadian 2019 Udah ya, lama, udah lama banget. Udah nggak gitu lagi kan? Iya, gitu. sekarang bener-bener enak banget. Sekarang udah adem ayem. Karena mungkin kejadian seperti itu karena pertama kali ditempatin kan kantornya. Iya. Iya kan? Iya. Jadi belum tahu nih para orang-orang di sana bakal kejadian seperti itu. Kalau udah lama ditempatin kan pasti ada, oh berarti kayak gini, harus diusir segala macam atau dibersihkan. Terus balik lagi ke penampakan sosok-sosok yang ada di kantor itu. Tadi kan teman kakak dia bilang dia ngelihat bosnya. Iya. Itu gimana detailnya? Dia ceritain gini, dia gak berani jelasin gimana nya. Pertama kali dia cuma bilang hitam, tapi di luar itu dia baru bilang emang gimana sih detailnya gitu katanya. Dia tinggi hidung itu, iya segitu tingginya, tapi kakinya di bawah, di apa parkiran paling bawah, berarti 6 lantai tingginya. Nah, dia ada tanduknya, jadi kayak genderuwo raksasa, rambutnya, terus matanya merah. Jadi dia natap gini katanya, liatin. Makanya aku begini terus, karena aku tahu dia tinggal kok beda tinggal lampunya. Karena ketika pas kita lagi di dalam ruangan itu juga, dia tuh tiba-tiba sendiri, apa gitu, ada yang manggil. Dengar kata dia ada yang manggil, tadi ada anak kecil yang manggil aku katanya. Nggak ada, yang lain denger nggak? Nggak ada, cuma dia doang. Ya karena emang dia doang yang bisa ngeliat. Ya karena dia sensitif. Berarti bentuknya kayak genderuwo. Tapi ada besar. tanduknya matanya merah dan tinggi gede banget sebesar Bertanduk. gedung itu. Iya. Tanduknya satu ke dua? Dua. Oh, kayak Kayak dua. banteng ya. Kayak Baphomet gitu ya. Serem banget.
Oke, Kak Bayu, terima kasih buat ceritanya, seru banget ternyata di kantor pun bisa kejadian-kejadian horor gitu ya. Nah teman-teman di sini, menurut kamu part mana paling menyeramkan? Tulis di kolom komentar. Atau kamu juga punya cerita pengalaman horor terkait kantor tempat kamu bekerja? Silahkan ditulis. Oke, aku sama Kak Bayu pamit undur diri. Bye. Hai guys, thank you udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan loncengnya, like, comment, dan share. Bantu aku untuk membangun channel ini sebagai channel nomor 1 penjelasan mengenai mitologi, horor, dan misteri.